PPG Aiken Ambon yang akan melaksanakan tugas PPG LPP 1 di hari ini di kelas 10B. Sekarang siapa yang mau berdoa? Sebelum kita belajar kan kita berdoa. Ayo. Siswa siapa? Oh, Andika ke depan, silakan. Aditya, oke. Silakan. Berdiri. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk pada materi, ini mau tanya. Semua sehat ini? Sehat. Sehat? Jasmani dan rohani. Ketika kita ada di kelas ini, bagaimana perasaan kita? Senang, nyaman, Damai. Oke, luar biasa. Berikan aplaus buat peserta didik. Sekarang Ibu akan mengambil absen. Andika, Hadir. Salome, Hadir. Gambari, Hadir. Lainsa, Hadir. Uung, Mayanko, Lampa. Semua hadir kan? Tidak ada yang apa bolos. Luar biasa. Hari ini kita belajar tentang Allah berkarya. Elemen adalah Allah berkarya, sub-elemen adalah Allah memelihara. Sedangkan materinya adalah pertumbuhan diri sebagai peserta didik yang dewasa iman penuh. Jadi kalau pertumbuhan daripada peserta didik berarti dia menuju pada apa? Kepribadian. Pertumbuhan pribadi peserta didik yang dewasa menuju pada nilai-nilai Kristiani yang harus kita lakukan di sekolah ini. Sebelum Ibu akan bagi menurut kelompok, ada 3 kelompok, maka Ibu akan menyampaikan garis-garis besar materi kan? Ya. Kalau kita sebagai putra atau laki-laki, proses pertumbuhannya itu bagaimana? Pertumbuhan atau perubahan fisik dari laki-laki, siapa bisa? Tumbuh jenggot, apalagi janggut atau jenggot? Jenggot. Oke, kumis, siap kumis. Ini apa? Postur badan, berat, tinggi. Suara, pita suara, apalagi? Mimpi basah. Oke, untuk perempuan atau putri, perubahan fisiknya yang bagaimana? Coba. Pinggul membesar, berat badan. Ada menstruasi. Payudara, apalagi? Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Anissa dengan Mas Pole. Oke, sekarang Ibu akan bagi. Sudah paham tentang pertumbuhan dan perubahan fisik daripada remaja kan? Ya. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana pertumbuhan itu akan kita alami dan kita akan lanjutkan. Untuk kelompok 1 sudah dibagi ini. Kelompok 1 dia membahas tentang pola pikir yang baik pada kedewasaan. Kemudian untuk kelompok 2 adalah pola bicara, berkata-kata yang baik dan berkata-kata yang tidak baik. Untuk kelompok 3 adalah tindakan yang harus kita lakukan di tengah perjalanan kehidupan. Silakan Ibu berikan waktu 3 menit untuk menyelesaikannya. Sudah selesai? Kalau sudah selesai silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Silakan yang ditunjuk tadi. Jelaskan pola pikir remaja Kristiani melalui pola pikir. Pola pikir adalah berpikir positif dan mulia, berpikir kreatif, berpikir adil, berpikir takut akan Tuhan. Oke, jawaban daripada kelompok 1 tepat pada materi kan?
Berikan aplaus buat kelompok 1 yang sudah menjawab dengan baik. Sekarang untuk kelompok 2, silakan menyampaikan hasilnya. Silakan ketua berdiri. Salome berdiri. Pola kata adalah berkata jujur, berkata sopan dan baik. Berkata negatif seperti berbohong pada orang tua, berkata kotor, mencaci maki teman. Luar biasa, kelompok 2 menjawab positif dan negatif. Positif adalah berkata-kata baik. Dia menggunakan mulut dengan baik. Kalau dia tidak menggunakan mulut dengan baik, berarti apa? Menipu, berkata-kata kotor, mendustai orang tua. Luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kami. Pola tindakan adalah perilaku remaja yang membedakan yang positif dan negatif. Sebagai tindakan positif, sebagai berikut: tangan untuk menolong, kaki untuk berjalan mencari nafkah, telinga untuk mendengarkan nasihat orang tua. Dan tindakan negatif yaitu tangan dan kaki untuk menendang dan memukul teman. Terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 3. Sekarang kelompok 1, 2, dan 3 sudah menyampaikan hasilnya. Ada yang mau sanggah atas pertanyaan tadi atau jawaban tadi? Menurut Anda sepas atau belum? Silakan, ada pertanyaan. Buat kelompok 1, 2, dan 3. Pas. Kelompok 3 pas. Kelompok 1 pas. Kelompok 2. Pas. Ya, kalau pas silakan buka kebenaran firman Tuhan yang dapat dalam Lukas 2 ayat 52. Oke, silakan baca. Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya, kebenaran firman ini menjadi dasar kita karena yang dibaca ini adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus. Dia semakin besar, semakin mulia, semakin berhikmat, semakin memberikan teladan bagi kita. Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang termulia, gambar Allah yang sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Jadi orang semua ini adalah imago Dei, gambar Allah, rupa dan gambar Allah. Jadi kita pada dasarnya tadi kebenaran firman Tuhan memberikan petunjuk, memberikan nasihat bahwa lihat John, Pak Tuhan Yesus kelakuan bahwa kelakuan Yesus itu baik sekali. Kita melihat daripada tindakan dan tingkah laku daripada Yesus, supaya ketika kita hidup di dunia ini, kita melakukan pola pikir dengan baik, melakukan pola berkata dengan baik, dan melakukan segala tindakan dengan baik. Kan? Oke. Sekarang baca kembali 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Luar biasa. Orang kalau sudah dewasa, apalagi anak-anak. Kalau anak-anak pola pikirnya dewasa, berarti dia dewasa, walaupun umurnya di bawah. Kalau dia umurnya tinggi, kalau dia pola pikir tidak itu dia bukan dewasa, walaupun umurnya 60. Jadi segala sesuatu yang dewasa itu bukan menunjukkan pada umur kan. Ukuran bukan umur, tapi ukuran pada pola pikir, pola kata dan pola tindak yang baik. Walaupun dia baru 6 tahun, kalau dia pola pikir sudah bagus, maka dia dewasa. Jadi pada dasarnya kita remaja Kristiani harus menjadi pola pikir dewasa yang mampu menjadikan kita teladan bagi orang lain dan diri kita. Boleh paham? Sudah memahami materi hari ini? Sudah. Kalau sudah ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau pasti Ibu akan memberikan pertanyaan. Mengapa Tuhan Yesus menciptakan laki-laki dan perempuan untuk berkata-kata dengan baik? Coba. Mengapa Tuhan Yesus menciptakan manusia dan kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan? Siapa bisa menjawab? Kata su paham. Bagaimana? Silakan. James. Mengapa Tuhan Yesus menciptakan laki-laki dan perempuan atau remaja perempuan dan remaja laki-laki untuk melakukan pola pikir, pola tindak dan pola berkata? Karena kita ini adalah ciptaan Allah yang termulia, maka diharuskan untuk melakukan hal-hal yang mulia.
Bagaimana tadi hasilnya sudah dibacakan? Luar biasa. Itulah yang menuntun kita. Pada dasarnya kita orang Kristen, kita harus memberikan nilai-nilai Kristiani. Nilai-nilai Kristiani itu apa? Jujur. Apalagi? Beriman. Apalagi? Jujur, beriman, setia. Apalagi? Adil. Ya, rajin masuk kelas berarti apa? Menghargai, menolong, melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian kita harus tahu bahwa kehidupan kita dituntut oleh 9 buah roh. 9 buah roh itu ada pada Galatia. Ya, Galatia 5 ayat berapa? 22 sampai 23. Siapa bisa? Buah roh 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelembutan, dan apa? Terakhir penguasaan diri. Penguasaan diri terakhir. Jadi kalau sudah paham, mari kita akan simpulkan pembelajaran hari ini agar supaya kita ke depan boleh melakukan hal yang baik. Kesimpulannya adalah, sama bisa kita menyimpulkan sama-sama. Peserta didik atau siswa boleh melakukan apa? Perbuatan yang baik, pola pikir baik, apalagi pola kata yang baik, pola bicara dan pola tindak. Segala sesuatu harus dilakukan secara positif. Hal kedua adalah peserta didik harus takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Siapa bisa mengungkapkan? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat yang ke-7b itu pada dasarnya menunjuk pada kita semua, apalagi peserta didik. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau dia tidak melakukan dan tidak mendengar hal ini, dia orang bodoh. Kan? Kalau boleh jangan takut akan Tuhan dan Tuhan akan menghalau semua apa yang pada pola kita, bahwa kita ini bukan orang bodoh. Ayat 7b berkata, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Semoga kita menerima materi ini dapat mengaplikasikan bahwa ibu dengan siswa menjadi manusia bukan bodoh, tetapi berhikmat. Paham? Berarti bahwa boleh menolong orang tua, mengasihi orang tua, menolong diri sendiri, membawa diri sendiri ke masa depan yang indah, karena kita adalah orang yang takut akan Tuhan. Hari ini ibu menyampaikan bahwa pembelajaran kita sudah sampai di sini, dan untuk penyampaian materi pada minggu depan itu kita belajar bagaimana remaja itu akan berkarya, melakukan karya Allah. Dan nanti kita akan jumpa pada minggu depan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera kepada kita semua. Salam. Sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Siapa yang membawa doa penutup? Ayo, James. Silakan ke depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami bisa terlaksana dengan baik. Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan pembelajaran kami. Engkau tuntun kami akan membelajarkan dan menuntun Yesus. Amin. Ucapkan. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti jumpa pada minggu depan. Bye.